kecil. Sebetulnya tidak terlalu sulit kita di dalam membangun sebuah komitmen politik bagaimana Pringsewu ini bisa menghasilkan satu pemimpin yang betul-betul bisa membawa kemajuan daerah dan juga mensejahterakan masyarakat. Kalau mau dikatakan sejahtera masyarakatnya, sebelum jadi kabupaten Pringsewu ini sudah sejahtera masyarakat. Tinggal molesnya bisa apa enggak gitu loh, molesnya ya kan. Tapi kenyataan yang ada ya kita tidak bisa berbicara artinya menilai seseorang ketidakberhasilan seseorang ataupun apa. Semua ada sisi lebihnya, ada sisi kurangnya. Ini yang jadi pemikiran kita ke depan, bahwa Pringsewu termasuk salah satu daerah yang pilkadanya waktunya cukup lama setelah berakhirnya masa jabatan bupati dan wakil bupati. Nah, oleh karena itu ini kita menjadi satu pemikiran kita bersama bagaimana ke depan kita bisa menghasilkan berharap seorang pemimpin yang betul-betul bisa membawa Pringsewu ini maju dan bisa mensejahterakan masyarakat, terutama terhadap pelayanan-pelayanan. Belum kita bicara lagi terhadap masalah pemerintahan, ASN yang ada, sistem rekrutmen daripada pemimpin-pemimpin di setiap OPD, dinas-dinas ya kan, sehingga dia bisa mengimplementasikan keinginan masyarakat Pringsewu, bisa melayani dengan baik keinginan masyarakat Pringsewunya. Oleh karena itu saya selaku salah satu daripada orang yang ikut berjuang di dalam mendirikan Pringsewu ini, kabupaten ini, sangat berharap sekali masyarakat betul-betul memahami demokrasi. Jangan karena kedekatan, jangan karena saudara, karena apa itu dinilai baik, belum tentu. Kita lihat dengan kondisi yang ada, baik itu di pemerintahan eksekutifnya maupun legislatif, apa yang kita bisa rasakan. Banyak fungsi-fungsi kontrol yang tidak dilaksanakan. Kemudian juga banyak persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Karena apa? Karena keterbatasan, terutama terkait dengan persoalan masalah anggaran. Sedikit-sedikit duitnya orang-orang. Ya. Kalau kita nggak punya uang, kita kan harus cari uang. Gitu. Ini kalau kita bicara nggak ada uang, ya 13 tahun kita selalu bicara nggak ada uang terus gitu. Anggaran terbatas terus. Ya, bagaimana Pringsewu maju kalau kayak gini? Itu jadi persoalan yang harus jadi sebuah pemikiran. Tidak adanya sinkronisasi dan sinergi antara dinas yang satu dengan dinas yang lain yang saling keterkaitan. Ini juga jadi persoalan di Pringsewu. Sehingga kita bisa lihat 13 tahun Pringsewu menjadi kabupaten, kondisi Pringsewu tidak ada perubahan. Ya begitu-begitu saja. Kalau kita bicara masyarakat bawah, dari dulu Pringsewu nggak usah diragukan lagi. Masyarakatnya betul-betul siap bergotong royong. Ini yang jadi persoalan. Nah, oleh karena itu terkait dengan persoalan politik ke depan, ya ayo kita sama-sama. Ya kalau memang ada yang mau ngasih duit ya kita ambil aja duitnya, cuman ya kita perhitungkan dulu apakah memang itu orang itu memang layak atau tidak, ya kan nggak tahu nanti begitu sudah kejadian ada penyesalan. Itu kan pilihan kamu, itu kan pilihan. Mudah-mudahan ini ke depan tidak terjadi lagi. Kemudian masalah figur juga, orang Pringsewu yang harus dikedepankan. Ya monggo saja, gitu. Artinya memang kalau memang ada orang Pringsewu yang bisa dikedepankan, ya kita dorong. Tapi dengan satu catatan ya betul-betul masuk kriterianya itu masuk gitu loh. Jangan artinya kita buat kriterianya apa, ini si A ini begini, si A ini begini, si B ini begini. Kriterianya itu betul-betul ada masuk nominasi, tidak hanya sebatas kita mendorong yang kriterianya tidak jelas, ya kan? Hanya karena pengen mengedepankan orang Pringsewu yang harus maju. Jadi kita sama-sama kita bangun komitmen, tapi betul-betul harus konsisten dengan komitmen itu. Jangan sampai nanti sampai tengah begitu ada nggak enaknya pada bubar masing-masing, kan itu. Ini kan satu persoalan yang memang karena banyaknya kepentingan. Di saat memang perjuangan Kabupaten Pringsewu kemarin, ya kepentingannya cuma satu, Pringsewu jadi kabupaten, tidak ada kepentingan lain. Lah kalau ini ya kan, baru PJ Bupati datang semuanya cari muka semua kan. Ya, pengen melakukan pendekatan, ya kan? Ya silakan aja lah, kita berikan waktu kepada PJ Bupati untuk melakukan langkah-langkah. Harapan kita dia bisa mengerti karakter masyarakat Pringsewu, karakter daerah
di Pringsewu ini seperti apa. Kemudian dia juga punya satu pola kerja yang mungkin lalu-lalu tidak bisa tercover dengan adanya PJ Bupati yang baru ini, yang juga sudah berpengalaman juga, itu bisa mengcover daripada kondisi Pringsewu yang ada. Kita beri kesempatan lah PJ Bupati. Apapun bentuknya, tidak ada istilah saya mendukung, saya tidak mendukung. Kita masyarakat Pringsewu pasti mendukung. Karena ini sudah menjadi sebuah ketetapan secara hukum, gitu ya. Ketetapan hukumnya memang sudah harus memang begitu dan sudah melalui proses di dalam masalah ini. Ya, kita lihat saja bagaimana nanti proses selama beliau menduduki jabatan ini.